Dari pembacaan kita tadi dari Mika pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12 itu dengan perikop menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ketika eh, ketika saya melihat gitu ya, melihat atau merenungkan khususnya di pasal ini sangat apa namanya sangat eh, menakutkan sekali gitu. Nah, kenapa saya katakan menakutkan? Karena yang harusnya sebagai pemimpin itu harus berbicara atau harus mengajarkan tentang keadilan atau harus berlaku adil dan memiliki kasih gitu ya kepada setiap umatnya yang dipimpin. Nah, tetapi ketika kita melihat khususnya di ayat yang pertama itu, di ayat yang pertama itu, nah ini eh, diingatkan kepada para pemimpin dan nabi-nabi itu bahwa mereka itu tidak lagi apa namanya tidak lagi tahu gitu, tidak lagi mengetahui tentang keadilan kayak gitu, bahkan tidak lagi eh, memiliki keadilan gitu di dalam setiap kepemimpinan yang mereka lakukan gitu. Nah, kemudian ini sangat jahat gitu ya, sangat jahat sekali dilakukan gitu ya. Di mana seharusnya menjadi seorang pemimpin, namun keadilan itu yang apa namanya yang hilang istilahnya seperti itu. Nah, kemudian pantaskah pemimpin membenci kebaikan tetapi mencintai kejahatan? Nah, itu di ayat yang kedua. Nah, ini menjadi perenungan kita gitu ya sebagai anak-anak Tuhan. Pantaskah gitu ya? Pantaskah membenci kebaikan tetapi mencintai kejahatan? Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin dan nabi palsu yang ada di Israel gitu ya. Mereka mencintai kejahatan dan sangat ya kalau bisa dikatakan sangat anti dengan kebaikan gitu ya. Bahkan eh, sangat apa ya perbuatan perbuatan dari yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang harusnya berlaku saleh atau benar tapi itu ditinggalkan gitu ya dilupakan gitu ya demi apa tentunya itu semua demi kepentingan diri mereka gitu. Nah, kemudian di sini saya mengambil ayat referensinya di Amos pasal 5 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, seharusnya eh, seorang pemimpin itu harus mencintai gitu ya, harus eh, mencintai yang baik gitu, dan membenci suatu hal yang jahat. Tetapi ini menjadi suatu apa kebalikan gitu ya yang dilakukan. Nah, kemudian eh, di ayat yang ketiga itu, ini merupakan suatu ungkapan yang melukiskan bahwa adanya penindasan dan pemerasan rakyat gitu, rakyat yang ya yang bisa dikatakan tidak mampu gitu ya, yang dipandang biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu eh, ini sangat mengerikan gitu ya. Bahkan dikatakan di sana eh, daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Nah, ini suatu suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin gitu ya, pemimpinnya itu bahwa eh, udah udah rakyatnya ini biasa-biasa saja atau ya bisa kita katakan tidak mampu, namun semakin mereka tindas dan mereka melakukan pemerasan kepada rakyatnya seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat, mereka tetap berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak menjawab doa dan Allah meninggalkan para pemimpin pemimpin itu. Nah, ini
suatu apa ya, suatu apa yang mereka lakukan tadi, misalnya kayak ya dalam bentuk ya bisa dikatakan dalam pelayanan yang mereka lakukan gitu ya, khususnya di Israel itu. Nah, tetapi mereka berseru gitu, masih ingat untuk berseru kepada Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan ini itu kayak seolah-olah sudah baik gitu ya, seperti yang mereka bayangkan atau pikirkan. Tetapi sebenarnya di sana Tuhan mengatakan bahwa eh, Tuhan sendiri tidak mendengar atau tidak menjawab gitu doa doa mereka gitu. Bahkan dikatakan Allah di sana meninggalkan para pemimpin itu. Nah, ini sangat apa namanya? Ya kalau kita bisa katakan ini kayak kepedean gitu ya. Jadi para pemimpin ini berseru-seru gitu, tetapi sebenarnya Tuhan tidak memperhatikan mereka karena perlakuan mereka yang sangat jahat gitu. Nah, kemudian di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh itu, pemimpin sebagai penyesat bagi umatnya. Nah, ini kembali lagi di bagian yang pertama tadi, bagaimana seharusnya pemimpin yang menjadi penuntun bagi umatnya, bagi setiap rakyatnya, bagi setiap orang-orang yang dipimpinnya gitulah. Tetapi pemimpin itu sendiri yang menyesatkan umatnya gitu. Pemimpin itu sendiri yang membuat umatnya itu eh, jatuh gitu, lebih jatuh dan jauh daripada Tuhan gitu. Nah, ini sangat mengerikan gitu ya. Pemimpin yang semacam ini sangat mengerikan gitu. Kemudian eh, bagian yang kedua, melayani umat Tuhan saat ada keuntungan. Nah, ini sikap dan tindakan dari setiap pemimpin itu ketika mereka mendapat suatu keuntungan dalam dalam apa yang mereka kerjakan dalam pelayanannya lah gitu. Kalau itu menguntungkan mereka, nah mereka menyerukan damai katanya, menyerukan damai. Tetapi sebaliknya, ketika umat Tuhan tidak memberi keuntungan daripada para pemimpin ini, maka mereka menyerukan perang gitu ya. Jadi ketika kita melihat di sini ada dua perbandingan gitu ya. Ketika ada yang memberikan keuntungan, maka dia berlaku sesuai dengan apa yang dia dapat. Tetapi ketika dia tidak mendapat keuntungan, maka dia melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa perbandingan seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya atau masyarakatnya itu jelas gitu ya bahwa adanya pembedaan di sana gitu. Kemudian sebenarnya ketika ketika eh, Allah memakai atau memilih para pemimpin ini gitu ya. Allah itu memiliki kerinduan untuk menuntun umatnya itu untuk kembali gitu, kembali kepada jalan yang benar. Nah, jadi harusnya para pemimpin ini mengarahkan para umatnya, eh, setiap orang-orang yang dipimpinnya harusnya diarahkan kepada jalan yang benar gitu ya, yang lurus. Tetapi yang dilakukan mereka adalah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Mereka menjadikan bangsa itu eh, merasa merasa aman lah gitu ya, merasa aman dengan setiap apa yang para pemimpin dan nabi palsu ini beritakan gitu ya. Bahkan eh, merasa merasa aman lah gitu untuk mereka terus hidup dan harus terus berjalan seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya hal itu udah menentang gitu, menentang menentang apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan para pemimpin ini membawa umatnya kepada jalan yang tidak memuliakan Tuhan kayak gitu ya. Kemudian akibatnya itu akibatnya karena mereka tidak menuntun gitu ya, tidak menuntun umat Allah ini untuk kembali ke jalan Allah gitu ya. Bahkan uh,
Allah sendiri meninggalkan gitu. Allah meninggalkan para para pemimpin itu. Kemudian di sini kita mau melihat di bagian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kejahatan para pemimpin dan nabi. Nah, kita mau melihat sikap sikap Mika gitu ya, sikap Mika dalam menghadapi para pemimpin dan nabi palsu ini. Di mana dia di sana diberikan kekuatan oleh Roh Tuhan gitu ya. Diberikan kekuatan oleh Roh Tuhan untuk menyatakan suatu kebenaran gitu ya. Sekalipun itu mungkin keras gitu ya, tetapi di sini dikatakan eh, bahwa dia sendiri juga mengakui bahwa Roh Tuhan itu ada gitu ya bersama dia dan memberikan dia kekuatan, memberikan dia keadilan dan keperkasaan. Nah, jadi eh, urapan Tuhan itu kepada Mika itu ya nyata gitu ya, sehingga membuat dia mampu untuk menyatakan kesalahan gitu, khususnya kesalahan dari para pemimpin. Kemudian yang mau kita lihat juga keberanian menyatakan kesalahan. Nah, tentunya Roh Tuhan itu hidup di dalam dia gitu ya, di dalam di dalam Mika. Kemudian kita bisa melihat di Yesaya pasal 58 ayat yang pertama. Nah, kemudian percaya kepada Allah dan memberikan kekuatan kepadanya dan hanya Tuhan yang memberi kekuatan kepada umatnya dan pelayanannya aja. Nah, jadi kekuatan dan kesetiaan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tetap yang tetap sungguh-sungguh gitulah dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian di ayat yang ke-9 itu Mika menegaskan kembali bahwa para kepala Yakub dan pemimpin kaum Israel itu tidak suka dengan keadilan. Dan hal ini merupakan tegurannya bahwa mereka itu sangat berdosa terhadap Allah. Sehingga kita bisa melihat bahwa perbuatan para pemimpin ini sangat keji gitu ya, sangat tidak memuliakan Tuhan gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, karena eh, sudah kita tahu tadi bagaimana sikap seorang pemimpin yang palsu itu gitu ya, dan bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang benar-benar melayani Allah gitu ya. Nah, jadi bahwa Mika itu diberikan diberikan suatu apa namanya suatu tanggung jawab bahkan kepercayaan oleh Allah bahwa para para pemimpin dan para nabi ini melakukan tugasnya itu eh, hanya karena ada sesuatu hal yang dia kejar gitu ya, yang dia inginkan gitu supaya bisa mendapat keuntungan bagi dirinya, tetapi tidak melihat bahwa para para anggotanya atau masyarakatnya yang dipimpin itu merasa tertindas gitu ya dengan setiap perlakuan mereka. Nah, kemudian dia yang ke-10, para pemimpin tidak suka dengan keadilan. Mereka ini eh, ber apa sih kayak seolah-olah benar gitu ya dari perbuatan yang mereka lakukan itu seolah-olah benar, tetapi yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa kita katakan sangat salah total gitu ya, karena mereka isinya kayak merohanikan apa yang mereka kerjakan itu, tapi sebenarnya itu tujuan atau motivasinya itu untuk diri mereka gitu. Bahkan itu sangat eh, sangat jahat gitu. Karena perbuatan mereka ini, para pemimpin ini membuat setiap umat Allah ini jatuh di dalam dosa gitu ya. Kemudian eh, melakukan pengembangan dan memajukan kepentingan umum dalam jemaat. Nah, ini yang dilakukan oleh
oleh para pemimpin itu. Seolah-olah ada kemajuan gitu di dalam pekerjaan atau pelayanan yang mereka lakukan. Tetapi yang mereka utamakan itu sebenarnya sebenarnya adalah uang gitu ya, atau harta gitu, atau keuntungan yang bisa membuat diri mereka itu puas gitu. Bahkan eh, para kepala pun dikatakan di ayat yang ke-11, para kepala Yakub atau para nabi itu memutuskan hukum memutuskan hukum karena karena adanya suap gitu ya. Karena kalau misalnya isinya diberikan apa namanya uang gitu ya. Nah, baru mereka memutuskan hukum. Nah, itu berdasarkan se- berdasarkan apa yang dikasih kepada mereka gitu, apa yang diberikan kepada mereka gitu ya. Kemudian para imamnya memberi pengajaran gitu. Dikatakan di sana para imam memberikan pengajaran, tetapi karena ada bayaran gitu. Jadi dengan ada bayaran, baru mereka bisa memberikan pengajaran. Dan pengajaran yang diberikan itu pun itu berdasarkan apa yang eh, enak didengar telinga gitu ya, enak didengar, bahkan ya dikatakan di sana untuk menyenangkan gitu ya, untuk menyenangkan hati mereka gitu yang mendengarkan gitu. Nah, tentu semua dari setiap apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini tadi tujuannya itu bukan untuk memuliakan Allah, tapi satu yaitu untuk memper apa untuk memperkaya diri dengan apa? Dengan uang gitu ya. Dan bisa dikatakan bahwa para pemimpin ini sangat cinta uang gitu. Tidak melihat bahwa apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, tetapi mereka malah menyeleweng dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Kejahatan para pemimpin dan nabi. Nah, ini di ayat yang ke-12 dengan melakukan pemerasan, penindasan, perampokan dan pembantaian. Nah, para pemimpin ini yang saya katakan tadi bahwa menganggap diri mereka sudah melayani Allah dengan baik dengan cara mereka eh, dengan cara apa yang tadi dikembangkan, memajukan tadi apa namanya masyarakatnya gitu, pekerjaan yang dilakukannya. Nah, mereka pikir, mereka anggap dengan apa yang sudah mereka kerjakan itu mereka sudah melakukan apa yang baik gitu ya, yang baik di mata Allah, tetapi sebenarnya tidak. Nah, kemudian bagaimana mungkin Allah akan membenarkan perbuatan para pemimpin ini, sedangkan kita tadi melihat dan kita mengetahui bahwa perbuatan mereka ini sangat eh, sangat apa namanya, sangat melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya, sangat ya tidak sesuai gitu. Nah, bagaimana mungkin apa yang mereka lakukan itu akan bisa dikatakan benar oleh Tuhan gitu ya. Namun itu sangat eh, tidak ada gitu ya, tidak ada gunanya gitulah. Padahal perbuatan mereka itu juga sangat menentang gitu ya. Nah, kemudian eh, keadilan hanya diberikan kepada orang yang memberi suap. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian mereka masih tetap bersandar kepada Allah. Oh, ini dah lewat. Oke. Kejahatan para pemimpin dan nabi. Nah, sehingga di ayat yang ke-12 ini di sini dikatakan bahwa Sion akan dibajak seperti ladang gitu ya. Nah, ketika saya melihat di apa namanya di tafsiran gitu ya, khususnya di sabda yang di bagian Badeno itu yang bagian videonya. Nah, itu Sion akan dibajak seperti ladang. Nah, jadi itu digambarkan seperti eh se dua ekor hewan gitulah, kayak bisa kita katakan kayak
sapi atau eh, kerbau gitu ya. Eh, itu dikatakan bahwa Sion akan dibajak seperti ladang. Nah, saya mengartikan bahwa suatu hal ini bahkan tempat itu akan dihancurkan gitu ya, maksudnya akan diratakan gitu, diratakan. Mungkin di sana itu tidak ada apa namanya, tidak ada eh, tempat lagi gitu ya, tidak ada lagi bangunan-bangunan. Saya mengartikannya seperti itu gitu ya. Kemudian Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, saya melihat hal ini, jadi eh, saya mengartikan ini ya gitu ya, ketika melihat tafsiran juga dan melihat Alkitab sebagai dasar kita ya. Nah, jadi eh, tidak mungkin di sana itu tidak ada lagi kehidupan gitu ya. Eh, karena dikatakan di sini bahwa menjadi bukit yang berhutan gitu ya. Jadi eh, hal ini sangat mengerikan sekali gitu ya, ketika ketika kita eh, melihat. Coba nanti bisa Bapak Ibu, saudari sekalian bisa melihat eh, khususnya di Mika pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12 itu di bagian badenonya yang kita melihat ada videonya gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang langsung dikatakan gitu, itu rasanya sangat apa namanya, kita kayak merasakan gitu, merasakan bahkan kita bisa bagaimana sih posisi pada saat itu gitu ya. Maksudnya kita melihat juga ada gambar-gambar di sana bahwa itu nyata gitu ya. Jadi ini sangat mengerikan sekali gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa seharusnya sebagai sebagai seorang pemimpin yang harus memberi teladan, menjadikan dirinya itu sebagai panutan bagi setiap orang-orang yang dipimpinnya, tetapi malah dia sendiri yang menjatuhkan setiap umatnya gitu ya, setiap orang yang dipimpinnya. Nah, jadi ini menjadi eh, teguran juga gitu ya bagi kita, eh, kita sebagai sebagai pemimpin juga gitu ya, pemimpin baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan yang kita lakukan, baik itu terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi eh, sebagai orang percaya dan hamba Tuhan, kita diberikan keberanian untuk menegur gitu ya. Nah, jadi pemimpin, seorang pemimpin itu diberikan keberanian untuk menegur gitu ya, diberikan keberanian untuk menyatakan suatu hal yang benar gitu. Sekalipun mungkin kita dibenci di sana, sekalipun kita tidak dihargai di sana, tetapi itulah firman Tuhan yang Tuhan katakan. Tetapi terkadang itu sulit ya kita lakukan gitu ya. Karena karena kita masih terikat dengan kedagingan kita. Kemudian yang kedua, cintailah kebaikan dan bencilah kejahatan. Jadi seorang pemimpin yang seharusnya adalah cintailah kebaikan dan bencilah kejahatan itu. Kemudian kita sebagai pemimpin pun diingatkan kembali bahwa milikilah kasih, milikilah kasih dan keadilan. Keadilan. Kemudian kepemimpinan dan kepercayaan Tuhan dalam diri, jangan jadikan peluang untuk memperkaya diri. Nah, jadi ketika dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai eh, kita bekerja dimanapun, nah kita diingatkan kembali bahwa jangan menjadikan sebagai kepercayaan atau kepemimpinan yang kita miliki itu untuk memperkaya diri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Seorang pemimpin dipilih dan dipanggil Allah untuk melayani jiwa-jiwa yang belum percaya, bukan untuk mengeksploitasi diri gitu ya. Jadi bukan untuk memperkaya diri, tetapi kita mau belajar dan mau mengikuti setiap apa yang Tuhan eh, harapkan di dalam
kehidupan kita dalam pelayanan. Kemudian saya akan menutup sharing ini dengan kesimpulan kesempatan menjadi seorang pemimpin telah Allah berikan kepada kita baik dalam pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Karena itu, jadilah pemimpin yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan bukan untuk memperkaya diri, apalagi pemimpin di zaman Mika. Akan tetapi mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan yang kita kehendaki. Fokuslah dalam melayani Tuhan dan sesama dengan tujuan yang benar yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin untuk sharing firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pamela. Cukup panjang lebar dari yang Pamela sampaikan. Beberapa catatan yang saya peroleh dari sharing Pamela akan coba saya sampaikan ya. Bahwa ini Nabi Mika menyampaikan sesuatu yang berani. Ya, berani apa sih? Menyatakan kesalahan untuk pemimpin dan nabi palsu. Ya, kenapa? Karena roh Tuhan diam di dalam Mika. Nah, apa sih yang disampaikan oleh Mika? Beberapa hal yang tadi disampaikan saya catat. Pertama, untuk pemimpin ini yang mereka simpelnya tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan gitu. Pemimpin harusnya memimpin, beri contoh, berikan sesuatu yang baik. Ternyata itu tidak dilakukan. Kontradiksi antara kedudukan jabatan dengan yang seharusnya mereka lakukan, yang tidak lakukan. Ya. Yang kedua, sifat-sifat pemimpin ini oportunis. Ya, ini saya simpulkan seperti itu karena ya mereka tidak bekerja sesuai dengan seharusnya. Tadi dijelaskan, tapi justru mereka mencari keuntungan diri sendiri, sangat oportunis gitu ya. Mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi untuk kenyamanan, keuntungan diri sendiri. Kalau kita lihat yang tadi saya di pendahuluan sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya dapat dari sharing Pamela. Baik, kita mulai untuk diskusi, baik yang ada di WB maupun di Zoom. Mungkin ada yang mau menyampaikan pandangan atas apa pembacaan yang dapat atau yang tadi sudah di-sharingkan oleh Pamela. Atau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu. Ya, mungkin sambil menunggu dari saya mungkin ada yang bisa menanggapi kalau kita baca tadi di ayat 1. Kita tahu siapa sih yang disebut pemimpin di sini, para kepala Yakub itu satu. Terus kedua, pemimpin kaum Israel. Siapa sih mereka ini? Soalnya ini juga nanti diulang lagi di ayat ke 9. Para kepala kaum Yakub, para pemimpin kaum Israel. Siapa sih gitu ya. Terus nanti di ayat 5 nabi. Jadi kalau kita baca dari Mika 3 ini ada 3 kelompok yang saya dapat tadi. Yang ditegur, dikecam para kepala Yakub, pemimpin kaum Israel, dan para nabi palsu. Ya. Jadi kalau saya lihat sejarah berulang, mungkin bukan berulang berlanjut ya. Nabi palsu dulu ada, sekarang pun ada. Pemimpin ya 11-12 juga gitu. Pemimpin dari dulu yang kalau saya bilang brengsek, kacau ya iya. Sekarang pun di kita kenapa kita ada KPK segala macam sama gitu. Mungkin lebih parah karena apa? Ya kejahatannya makin luar biasa dibanding dahulu. Dahulu mungkin dianggap
agak masih mending karena ditegur ada yang bertobat. Kalau sekarang ditegur udah dicuekin gitu. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, belum mau nggak silakan. Saya saya barangkali share aja yang saya baca ya Pak Rahmat ya. Ya, silakan. Mungkin nanti ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Fitriana ya. Eh, ada buku yang saya baca yang membagi kitab Mika ini menjadi 3 bagian besar. Ya. Bagian pertama dia membicarakan mengenai hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan kepada umat Israel, yaitu di pasal 1 sampai 3. Kemudian pasal 45 membicarakan mengenai eh, pemulihan. Pasal 45 pemulihan yang akan datang, kemudian pasal 6 bagian yang ketiga yaitu seruan untuk bertobat. Itu ditemukan di pasal 6 dan 7, 5 dan 6, kemudian pasal 7 itu mengenai janji keselamatan. Kita ini bicara sekarang pasal 3, masih menyangkut mengenai hukuman-hukuman. Di pasal 1 dan 2 kita sudah bicara beberapa minggu yang lalu. Nabi Mika itu menunjukkan khotbahnya itu pada umat Israel secara umum, nggak khusus. Tapi untuk pasal 3 ini dia sudah mengkhususkan. Yang dia tembak itu adalah orang-orang di pemerintahan. Kalau kita lihat pola kerjanya Mika pada pasal 1 dan 2 kan kita lihat dia waktu di pasal 2 berbicara mengenai kota-kota yang dia bawakan dengan berpantun itu loh. Dia mulai dengan kota yang jauh, kota Moreshet, kemudian terus satu persatu dia kuliti satu-satu sampai makin mendekati ke Yerusalem. Dan sekarang dia sampai ke Yerusalem, ke pusat. Jadi yang dia hantam sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang ada di pusat. Pemimpin pemerintah. Tadi Pak Rahmat mengatakan ada 3 golongan yang dia hantam ini sekarang adalah pemimpin-pemimpin pemerintahan, imam-imam, nabi-nabi. Ya. Dan penekanan dia adalah mengenai keadilan, selalu keadilan, keadilan, keadilan. Di gedung pengadilan, itu keadilan itu udah nggak ada yang benar, bisa diperjualbelikan. Siapa yang bayar? Yang bisa bayar, ya dibenarkan, yang nggak bisa bayar, disalahkan. Jadi bisa diputar balik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Begitulah parahnya keadilan. Nabi-nabi juga demikian. Kalau rakyat mau minta nasihat, kalau nggak bayar, dia nggak berikan. Imam-imam pun demikian, nggak mau memberi pengajaran. Harusnya tugas mereka memberi pengajaran. Dan pemerintah termasuk demikian juga. Semuanya brengsek. Jadi kalau Nabi Mika melihat seluruh rakyat dari yang kecil-kecil juga kan mereka meminjamkan uang, membeli tanah dari yang lebih lebih miskin dari mereka, memeras. Terus itu berlanjut sampai ke puncak pemerintahan. Kurang ada yang benar. Makanya memang pantas dihukum. Jadi pantas kalau di pasal 6-7 dikatakan Sion itu akan diratakan dengan tanah, akan dihancurkan, akan dibunuh. Satu pertanyaan saya untuk Fitriana, tadi saya kurang mendengarkan, dia mengatakan pemerintah-pemerintah ini merasa sudah benar. Apakah begitu? Iya, Tapi benar, Bu. kalau dari kacamata saya membaca, mereka tidak benar, mereka sadar nggak benar. Mereka lakukan yang tidak benar dengan mengatasnamakan nama Tuhan. Tuhan ada kok, Tuhan ada bersama dengan kita, kita nggak akan kenapa-kenapa. Padahal mereka melakukan yang nggak benar, mereka tahu mereka nggak melakukan yang benar, yang nggak benar.
disitulah jahat mereka ini. Jadi betul-betul munafik memang udah pantas untuk dihancurkan. Itu yang Nabi Mika selalu tekankan. Keadilan yang diputar balik, yang mengatasnamakan Tuhan itu lebih jahat lagi. Mereka mengatasnamakan Tuhan, mengatakan mereka udah benar melakukannya. Jadi memang mereka ini pantas untuk dihukum. Barangkali itu yang bisa saya share, Pak Rahmat. Kalau ada yang mau mengoreksi, silahkan. Baik, terima kasih, Bu Lomonga. Mungkin dari Pamela mau komen, silakan. Baik, Pak. Baik, Bu, terima kasih untuk apa namanya untuk masukannya tadi ya, yang khusus yang para pemimpin tadi ya, yang menganggap dirinya benar. Nah, ya sebenarnya eh, dari pemimpin itu seperti yang Ibu katakan tadi gitu ya, eh, mengatasnamakan Tuhan gitu. Tetapi kenapa saya katakan merasa benar gitu ya? Karena eh, mereka ini memang udah tahu gitu ya perlakuan atau perbuatan mereka itu menyimpang daripada Tuhan. Nah, tetapi dengan kenapa saya katakan benar? Karena dengan percaya dirinya gitulah, dengan percaya dirinya mereka itu tetap apa namanya? Tetap eh, berseru-seru seperti itu, Bu. Nah, sehingga saya mengatakan gitu, mengatakan bahwa para pemimpin ini berlaku seperti orang yang sudah merasa dirinya lebih benar gitu, seperti itu, Bu. Ya, Terima kalau kasih, gitu Bu. barangkali sama ya kita. Ya, baik, saya coba simpulkan dulu yang tadi Bu Lomonga sampaikan bahwa Bu Lomonga menjelaskan dari tiga golongan yang ditegur tadi. Pertama, orang-orang di pemerintahan, kedua imam-imam dan nabi-nabi. Ya, ini yang di pusat. Mereka ini ditegur karena ya tadi yang disampaikan Bu Lomonga dan Bu Lomonga juga bahwa pemerintah ini orang-orang ini merasa sudah benar. Padahal mereka sendiri ya memang kalau saya menurut saya juga mereka tahu mereka tuh salah gitu ya. Tapi mereka membenarkan diri karena mereka ya tadi yang perlu saya garis bawahi dari statement Bu Lomonga, keadilan itu bahasa saya diperjualbelikan ya. Keadilan diperjualbelikan dan juga itu mereka melakukannya dengan mengatasnamakan Tuhan sehingga pantas dihukum. Jadi memang luar biasa lah gitu ya. Sehingga yang harusnya pemimpin memberi contoh, memberi teladan, jadi role model, tapi kok bertindak tidak seperti yang seharusnya. Demikian dari saya. Pak Heri, tadi silakan Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Saya coba dari sudut pandang beda sedikit ya, supaya kita punya suatu gambaran tentang pasal 3 ini. Jadi pasal 3 ini memang bicara soal penekanannya kepada keadilan ya. Makanya Nabi Mika ini juga dijuluki dengan eh, Nabi yang mereformasi keadilan seperti itu. Jadi saya membaginya dalam pemahaman dua kelompok pemimpin. Satu pemimpin eh, segi politik dan satu pemimpin agama. Nah, dalam pertama itu politik ya itu raja ya, raja, hakim seperti itu ya pada zaman itu. Ah, sebagai pemimpin agama adalah imam dan nabi. Nah, tadi sedikit dulu saya mau nyinggung soal apa yang Ibu Lomongga katakan. Jadi bukan percaya diri kalau saya lihatnya Pamela, tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu yang tadi disebutkan mereka itu menyenangkan telinga para pemimpin politik. Ya. Jadi apa melayani yang memberi uang seperti itu dikatakan. Nah,
untuk gambaran ini lebih jelas, tapi saya mungkin nanti Pak Galen atau siapa saja di antara kita bisa kasih masukan. Di dalam satu Raja-Raja, pasal 22 itu, ya, itu mengenai Raja Ahab. Ya, itu ada satu tokoh nabi juga namanya Mika bin Yimla. Nah, namun kalau saya lihat zamannya beda, mungkin ini beda Mika. Nah, inilah Mika yang kemarin kita bahas. Mika orang desa tapi punya nyali yang luar biasa berani ya menegur para pemimpin. Nih Mika itu juga begitu dikatakan ceritanya bagaimana Ahab mau maju perang ngajak Yosafat, raja dari selatan, ya. Tetapi Yosafat bilang, coba minta dulu para nabi yang kasih pandangan bagaimana nubuatnya ke depan. Apakah kita maju perang atau tidak seperti itu. Datanglah nabi-nabi ya, salah satunya Zedekia, nabi palsu dikatakan di sana. Maju perang. Dia mendapat nubuat penglihatan dari Tuhan. Terus Yosafat masih nggak yakin. Coba panggil lagi yang lain. Nah datanglah dipanggil katanya Mika bin Yimla ini. Dan Mika mengatakan tidak boleh maju perang ya. Justru dia yang benar sebenarnya ya. Dia yang nabi yang benar. Nah, disinilah kita lihat dua tokoh nabi yang tetapi satu takut akan Tuhan, bertindak benar, tapi yang satu menyenangkan pemimpin politik. Nah, kira-kira saya mau memberikan gambaran seperti itulah Pak di pasal 3 ini, bahwa banyak nabi-nabi yang menjalankan tugasnya demi uang gitu loh. Menyenangkan pemimpin seperti itu. Nah, ini juga pemimpin yang disorot, kan tadi saya bilang ada dua kelompok pemimpin. Ini pemimpin-pemimpin agama yang nggak benar seperti itu. Nah, nubuatan Mika ini masih berlanjut sampai saat ini. Tadi Pak Rama sudah singgung sampai sekarang masih seperti itu. Di perjanjian baru kita juga menemukan hal yang sama ya, seperti itu. Ya, teguran-teguran Tuhan Yesus tentang pemimpin. Nah, sekarang di zaman sekarang juga kita menemukan seperti itu. Terutama di negara kita ini kan kita nggak usah sorot lah soal pemimpin politik. Udah pasti banyak yang bukan seiman sama kita. Tetapi yang penting yang kita harus sorot adalah pemimpin agama. Terutama kita sebagai orang Kristen. Ya, kita bukan lagi nabi, kita bukan lagi imam, tapi kita bertindak, berfungsi sebagai imam, dan kita berfungsi sebagai nabi. Bagaimana kita menjalankan kepemimpinan ini seperti yang uh, Nabi Mika katakan, bertindak adil. Nah, ingat dari poin pasal 3 ini ada beberapa poin yang saya lihat di ayat 4, ayat 6, ayat 7, 8, 9, dan ayat 12. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Ya, hukuman Tuhan berikan tegaskan mulai ayat 4. Doa mereka tidak dengar, ya. Hidup mereka suram di ayat 6. Ayat 8, 9, Roh Kudus menegur dosa, ya. Karena mereka merendahkan keadilan, membelokkan kebenaran para pemimpin-pemimpin agama itu. Ayat 12, hukuman Tuhan atas kehancuran kota suci ya Yerusalem sampai ke bait Allah diratakan. Seperti itu. Jadi apa pembelajaran dari kita pada pasal 3 ini? Saya mencatat ada beberapa poin penting, sebagian tadi sudah Pamela sampaikan. Saya akan nyampaikan aja yang belum disampaikan ya. Tuhan akan membalas para pemimpin jahat. Para pemimpin tidak bisa pergi begitu saja setelah berbuat kejahatan. Pasti dapatkan hukuman dari Tuhan. Dan di zaman sekarang ini, kembali saya mau garis bawahi, tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, baik sebagai fungsi sebagai imam maupun fungsi sebagai nabi, kita tidak boleh memihak kepada orang kaya, karena uang, ya banyak sekali kalau kita lihat ya di luar sana, ya
Kita tidak menghakimi, tetapi ini satu gambaran kita tidak boleh jatuh kepada dosa yang sama. Hanya khotbah menyenangkan telinga orang yang mengundang kita. Hati-hati kita ya. Dalam hal ini bukan hanya Pak Pendeta saja, ya termasuk majelis, termasuk guru-guru agama, termasuk kita yang di luar sana berkarya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita harus benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadap rakyat kecil seperti itu. Kita harus bertindak adil seperti yang Mika katakan. Nah, yang lain-lain tadi sudah disampaikan para pemimpin eh, menerima suap seperti itu ya. Wah, banyak sekali. Mau diundang kalau amplopnya gede, kalau enggak cancel aja, cancel. Ya kasih jadwalnya kepada yang ngundang kita, duitnya gede seperti itu. Ya, saya kira itu saja saya ingin sampaikan supaya kita punya gambaran besar bahwa pasal 3 ini yaitu tadi ya, eh, bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang para pemimpin, ada pemimpin politik dan pemimpin agama. Terima kasih. Ya, makasih Pak Heri. Eh, dari Pak Heri ada poin yang menarik yang bisa saya simpulkan bahwa Pak Heri sampaikan pemimpin itu dibagi dua, pemimpin politik dan agama. Siapa pemimpin politik itu raja dan hakim, pemimpin agama itu imam dan nabi. Nah, yang tadi menarik bahwa ini istilah saya ada simbiosis mutualisme nih di sini. Imam dan nabi memberikan legitimasi ke pemimpin politik raja dan hakim. Sementara imam dan hakim sepertinya mendapat uang nih. Jadi mereka saling menguntungkan tuh, ya. Terus ada mungkin mungkin pertanyaan ya dari Pak Heri di Mika yang tadi di satu raja dua-dua ya itu Mika yang sama atau berbeda? Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing lagi? Kita masih ada waktu 25 menit sebelum nanti saya serahkan ke narasumber. Ayo. Ya, kayaknya perlu saya ulang karena menurut saya ini teguran-teguran ini sangat relevan dengan kita sekarang. Pemimpin-pemimpin kita dari yang paling tinggi eksekutif mau dilantik, kemudian pemimpin-pemimpin daerah mau dipilih, legislatif sudah dilantik. Nah, ya apa kita akan melihat hal yang sama seperti yang dipaparkan di Mika 3 ini? Kemudian kalau nabi palsu mungkin kita tidak perlu singgung lagi, kita bisa cari itu. Sudah sangat banyak. Nah, balik lagi bagaimana sikap kita menghadapi kondisi real yang kita hadapi sekarang. Dengan belajar apa yang kita baca dan kita bahas di Mika 3 malam ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, ya Pak Sotulu silakan. Terima kasih Pak Rahmat, moderator. Pertama-tama saya karena beberapa hari lalu mendengar ya bahwa eh, telah meninggal ya ibu kandung dari Ibu Nevi ya, Pak Pendeta ya. Jadi saya turut berduka atas meninggalnya Ibu terkasih dari Ibu Nevi dan juga tentu dari Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan. Baik, saya juga senang ya dapat ambil bagian lagi dalam PA karena sejak awal dalam Mika saya belum pernah hadir, tapi karena saya saat itu di tempat ini vertigo, jadi saya tidak bisa ya. Memang nggak tampak dilihat di YouTube ya. Saya bergumul luar biasa, kepala saya muter-muter gitu ya. Jadi saya senang dan mungkin juga di antara saudara-saudara juga ya mungkin ada ikut menanti saya ingin berpartisipasi dalam PA ini karena sering saya menyampaikan sesuatu yang agak lain ya. Betul. Baik,
Nggak, ini joke aja supaya tidak terlalu tegang. Betul kok, Jadi, Pak. ya, Betul. oh betul. Jadi saya ingin menyampaikan memang agak mungkin berbeda lagi nih. Tapi inilah sebagai satu wawasan buat kita ya, belajar namanya belajar PA, masih belajar. Ya saya ingin menjalin benang merahnya. Saya eh, apa kutip dulu ya dari Mika pasal 1 supaya saya bisa masuk nanti jika ada waktu di pasal 3 menarik sekali. Di pasal 1 saya kutip di Mika 1 ayat 5 ya saya bacakan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Ini sudah menunjukkan kepada uh, keturunan Israel yang terpecah setelah kerajaan Salomo ya. Tuhan izinkan. Jadi kalau orang Samaria menyembah Allah, Israel tuh di Gunung Gerizim ya. Kemudian Jadi, kalau orang Yehuda menyembah Allah Israel, maksudnya Allah Israel ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Di Gunung Moria sebenarnya ya, tempat di mana juga bait Allah itu ada. Nah, itu kita bisa saksikan dalam pernyataan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4 ya di ayat 20. Nah, atas pelanggaran dosa ya yang dilakukan oleh Israel dan juga Yehuda, inilah yang membuat atau Mika merespon terhadap dosa bangsanya ini, ya kita bisa saksikan di ayat yang ke-8. Jadi Mika 1 ayat yang ke-8 saya bacakan. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung onta. Kalau digambarkan di ayat 8 ini tentang serigala yang melolong dan burung onta yang meraung, ini satu analogi ya. Dan memang itu benar-benar terjadi seperti itu ketika serigala menghadapi kekalutan. Ya, dia akan melolong dan juga burung onta ya. Nah yang menarik di sini adalah bagaimana Mika meratap ya dengan berkeluh kesah, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Ini sebenarnya dalam budaya Israel Ibrani ini memang ketika seseorang meratapi ya, meratapi bagi dirinya atau bagi bangsanya atau orang lain, memang sering mereka berperilaku seperti itu ya. Misalnya ya, mereka mengoyakkan baju, kemudian dia tertelungkup di tanah, dia berpuasa dan berdoa senantiasa. Ini terjadi ya pada diri Daud sendiri. Ya di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 ketika dia memohon kepada Tuhan untuk anaknya supaya tidak mati. Namun apa yang terjadi? Anaknya itu tetap mati. Ya. Tapi yang menarik dalam peristiwa itu, saya justru mengambil sebagai satu gambaran bahwa justru di dalam keadaan yang pedih, keadaan yang sedih, yang tertekan, memang karena dosa Daud, Daud justru menciptakan satu lagu ya atau pujian yang kita kenal dengan bahasa Ibraninya ya, saya catat ini memang terjadi ya, Lamnat Sea, Almut Laben Mismor Le David. Jadi artinya untuk pemimpin biduan atau musisi lagu
kematian anak laki-laki dari Daud ini sendiri. Luar biasa. Makanya saya pikir sedikit banyak memang ketika dalam kedukaan, ya gereja pun tetap memuji ya dengan lagu-lagu pujian. Ini sangat uh, menarik ya supaya kita tahu justru di dalam kematian anaknya Daud bermazmur gitu. Nah, Bapak Ibu itu hanya contoh dari Daud, tapi saya melihat pribadi saya, Bapak Ibu setuju atau tidak, justru saya melihat kitab Mika ini yang bersifat profetik dan apokaliptik ini, justru ini menunjuk atau digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, saya mengambil di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 34, 35 saya bacakan ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bergeser ke Lukas pasal 19. Ayat yang ke-41. Lukas 19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. Jadi ratapan dari Mika juga digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan meratap menangisi Yerusalem. Jadi sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu menangis. Di sini ada 3 hal. Dan yang pertama adalah bahwa memang Yerusalem itu artinya kota Shalom, kota damai. Gitu ya. Itu di Lukas 19 ayat 42. Dan yang kedua, kota itu atau bangsa itu tidak mengetahui bahkan akan terjadi malapetaka yang akan menimpa mereka. Yang ketiga yang menarik, sebenarnya kasih Kristus itu sungguh-sungguh. Dia mengasihi semua penduduk Yerusalem yang digambarkan dalam Lukas pasal 13 tadi. Ya seperti kalau kita lihat di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Jadi sungguh-sungguh sesuatu yang Mika gambarkan ini memang sudah digenapi, telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ini untuk benang merahnya. Tapi untuk yang Mika pasal 3 ini saya juga sudah membuat, tapi mungkin terlalu lama. Jika ada waktu saya akan lanjutkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Saud. Jadi beberapa poin yang Pak Saud sampaikan bahwa apa yang disampaikan Mika ini merupakan suatu yang profetik dan apokaliptik yang digenapi di Yesus Kristus ya. Terutama tadi yang di Lukas disampaikan bahwa tadi sudah dibacakan juga menyebut tentang Yesus dan Yerusalem. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan hasil pembelajaran atau sharing atau menanyakan yang tadi sudah disampaikan Pak Saud? Silahkan.
Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum saya serahkan ke Bapak Pendeta Galen. Atau yang mau bertanya silahkan. Nanti pertanyaan saya catat untuk nanti bisa dijawab oleh Bapak Pendeta. Silahkan Bapak Ibu. Izin Pak. Oh, Pak Yandoko silahkan. Baik. Eh, Mungkin saya eh, mau sharing apa yang saya dapat dari yang saya baca ya. Jadi hampir sama tadi yang disebutkan, bahwasanya kan memang di Mika 3 ini benar-benar eh, Tuhan meminta Nabi Mika itu mengecam, apa kalau di sini mengecam bahkan mengancam ya, mengancam para pemimpin dan nabi-nabi palsu itu. Nah, kalau tadi misalnya di apa namanya disebutkan bahwasanya kan di sini ada pemimpin dan nabi palsu itu, saya merasa di sini bukan salah satunya, tapi dua-duanya memang. Jadi pemimpin yaitu pemimpin bangsa Israel, mungkin raja-raja ya, dan juga para nabi-nabinya. Karena kan kalau di yang pasal 12 itu kan juga dikutip oleh Nabi Yeremia kan. Nabi Yeremia di Yeremia 26 itu bahwasanya sewaktu Mika itu bernubuat, terus dibilang kan apakah raja di ayat 19 apakah Raja Hizkia, Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia. Nah, berarti kan setelah Nabi Mika menubuatkan ini raja-raja Yehuda itu malah mau membunuh dia, marah berarti kan karena disinggung juga di sini. Jadi pemimpin pemimpin mungkin kalau dibilang raja, kalau misalnya dibilang presiden ya termasuklah di sini yang disinggung bahwasanya mereka sudah melakukan ketidakadilan. Dan di pasal 11 itu kan disebutkan juga para pemukanya menurunkan hukum karena suap, para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang ya. Jadi yang menjadi sangat mengerikan memang di sini ketika pemimpin suatu negara itu berkolaborasi lagi dengan pemimpin-pemimpin agama yang nggak benar gitu. Itu menjadikan negara itu udah nggak karu-karuan gitu, Pak. Pemimpinnya nggak beres, nabi yang harusnya tadi menyampaikan firman terus menegur pemimpin ini malah ya menyampaikan sesuai dengan ya siapa yang bayar ya apa ya istilahnya kalau dibilang kan apa yang enak didengar telinga ya itu yang disampaikan. Jadi betapa kacaunya lah negeri ini memang pada saat itu di mana tidak ada koreksi gitu. Jadi nabi-nabi berarti kan kalau di sini sampai ditegur ya nabi-nabi mayoritas sudah nabi-nabi palsu semua. Nabi yang benar tuh mungkin cuma satu dua kan seperti itu. Jadi kalau itu yang sangat mengerikan, makanya sampai Tuhan itu begitu marahnya. Nah, yang terjadi sekarang kan mungkin kalau kita bilang para pemimpin-pemimpin mungkin misalnya kayak para pendeta-pendeta itu kan banyak juga yang menyebut mereka ya sebagai kenabian juga kan gitu. Terus ya mungkin kita tahulah ada banyak eh, yang disampaikan itu justru tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kan ketika ada orang yang menegur, ketika ada orang yang ini, ada juga yang membela. Itu kamu jangan jangan menghakimi seperti itu. Kamu jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu juga masih lazim terjadi juga di antara umat Kristen gitu, Pak. Jadi ketika ada pemimpin-pemimpin umat yang salah, ya orang-orang malah membelanya, udah itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang menurut saya juga miris gitu, Pak. Padahal harusnya di zaman yang sekarang ini dengan segala sesuatu yang sudah terang benderang dengan internet, dengan komunikasi yang begitu cepat, berita yang begitu cepat, menurut saya seharusnya logikanya kebenaran itu kan harusnya lebih gampang gitu, Pak. Ya kan? Kalau dulu kan mungkin susah gitu. Kalau sekarang kan misalnya ada si A ngomong A ini, terus omongannya nggak bener nih, terus dikoreksi kan harusnya kita sudah bisa bisa tahu nih harusnya mana yang benar. Tapi pada kenyataannya tetap saja ya nabi-nabi palsu itu tetap banyak juga yang membela itu yang mungkin cukup miris dan yang mungkin yang jadi pertanyaan saya apakah
memang misalnya ada seseorang atau pemimpin agama misalnya atau pemimpin pendeta misalnya yang salah, apakah kita tidak boleh, ya bukan maksudnya kita tidak boleh mengatakan dia salah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi maksudnya apakah memang kita tidak boleh menghakimi menghakimi orang-orang seperti itu gitu Pak. Mungkin itu yang jadi salah satu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Yandoko. Ya, mungkin tadi sedikit yang tadi Pak Yandoko sampaikan yang tadi dibahas bahwa ya memang ada simbiosis mutualisme antara raja dan pihak pemerintah dan nabi palsu, saling menguntungkan bagi mereka sendiri terutama, tapi sangat merugikan bagi rakyat dan umatnya. Itu betul terjadi. Sekarang pun begitu gitu ya. Nah, pada saat itu kita baca di Mika kondisi sangat apa ya mengkhawatirkan, brengsek. Tapi ada seorang nabi yang berani bicara tampil ke depan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Apakah ada yang seperti itu? Yang tadi sampai Pak Yanu sampaikan. Kalau ada itu, boleh nggak kita ngomong gitu? Ya, nanti Pak Gelan yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada 4 menit. Silakan Pak Eri. Saya 1-2 menit, saya 3 menit. Ini, saya cuma mau luruskan sedikit tadi, Pak Yandoko. Jadi berdasarkan referensi yang saya baca, ini kan Mika ini yang hidup juga di zaman Yeremia. Yang tadi ayat 12 yang dikutip, ya. Jadi kalau dia di situ ditafsirkan bahwa dia ini kemungkinan ada muridnya, ya, muridnya Yeremia. Jadi yang ada adalah Mika barangkali yang mengutip dari itu, ya, bukan sebaliknya. Itu aja pelurusannya. Kemudian saya mau menekankan, nanti Pak Galen mungkin bisa jelaskan fungsi kita sebagai orang Kristen, fungsi nabi dan fungsi imam, ya itu yang lebih penting untuk penerapan kita sekarang ini daripada kita terus menghakimi atau mengatakan pendeta itu sudah mihak ke sana kemari. Lebih baik kita sebagai orang Kristen berfungsi, beranilah menegur seperti Mika. Kalau orang salah, kita harus tegur. Apalagi itu saudara seiman. Kalau kita nggak negur, berarti kita membiarkan dia berbuat dosa. Dan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kita tahu benar, kita nggak kerjakan, kita sudah berdosa. Ya, itu fungsi kenabian dan fungsi imam yang harus kita jalankan sebagai orang Kristen. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Saud. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Heri sampaikan awal, bahwa Mika 3 ini tema utama atau menurut saya tema utama dan tema besarnya adalah keadilan, tentang keadilan. Yuk kita coba dalami tentang keadilan dalam pengertian teologi ya. Dalam bahasa Ibrani ini, keadilan itu dikenal dengan kata misfat. Ya, misfat ya dapat dimengerti artinya keadilan, pertimbangan, peraturan dan keputusan ya berasal dari kata sapat ya. Dan di dalam perjanjian lama ini kata misfat ini ada 250 kali dalam PL ya. Dan juga kita dalam keadilan ini kalau di dalam bahasa di Alkitab kita ya, ya saya buat uh, uh, urutan tentang keadilan ini terjemah kalau kita kutip di dalam kitab Matius Injil Matius 5 ayat 20 ya berbunyi begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, LAI menerjemahkan dengan hidup keagamaan. Ya, kalau di King James Version dengan righteousness, ya. Kemudian dalam Yunani itu dia dikaiosune. Nah, kalau di Ibrani dikenal dengan misfat sebenarnya juga, tapi di sini sedek atau sedekah. Nah, jadi disinilah yang menarik.
keadilan ini menjadi satu ukuran. Ya, Yesus sendiri katakan dalam Injil 5, Matius 5 ayat 20, jika keadilanmu di kayu sune ya tidak lebih benar. Justru di sini sedekah dalam pengertiannya, artinya sedekah atau keadilan ini, jika kamu mempunyai misalnya 3 roti, kamu hanya membutuhkan 1 roti, sedangkan tetanggamu atau saudaramu ada butuh, kamu ambil semuanya, karena kamu hanya cukup 1, maka kamu menjadi serakah, menjadi tamak. Nah, seharusnya kamu sebagai keadilan, kamu berikan yang 2 itu. Nah, ini yang dimaksud dengan keadilan. Dalam Yunaninya dikaiosune, di dalam Ibraninya sedek atau sedeka. Jadi keadilan di sini benar-benar menunjukkan bukan saja di kognitif, di konsep, di abstrak, tapi harus dibuat di dalam bentuk kenyataan. Makanya keadilan itu, kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Sama dengan iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Begitu. Nah, terakhir saya mau kutip yang menarik ini, yang para nabi ini di ayat 11 ya. Jadi mereka berkata, Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ini luar biasa, kesalahannya berat. Benar-benar. Jadi kalau dalam tradisi Ibrani, dosanya Adam itu, walaupun dia hanya memetik 1 buah dari pohon itu, ya, tapi sama dengan dia tuh mencabut pohon sampai akar-akarnya, karena itu alegoris. Itu maksud saya itu tindakan yang uh, apa ya, sesuatu yang mencerminkan ya. Tapi sebenarnya intinya adalah Adam itu mau seperti Tuhan. Nah, jadi sama aja kalau di dalam dosanya tradisi Yunani Yahudi itu disebut gini, saya catat nih, dosa mencabut pohon karena ingin seperti Allah. Kitset bintiot, ini dalam tradisi Yunani. Jadi benar-benar, jadi kalau nabi yang menubuatkan tidak terjadi, kalau di perjanjian lama, patut apa? Patut mati ya, hukumannya. Ini aja sebagai wawasan kita. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Saud atas informasi yang menarik. Ya, waktu sudah habis untuk kita berdiskusi. Kita cukupkan waktunya. Saya serahkan ke Bapak Pendagelan. Terima kasih, Penatua Rahmat. Ya, hampir semua sudah dibahas dan sangat menarik, sangat relevan juga. Ya, jadi sangat hidup diskusi kita di malam hari ini terkait Mika pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, ini ada satu gambar bagaimana yang merangkum dari semua yang kita bahas tadi. Ya, ini adalah dalam makna negatif ya, simbiosis mutualisme tadi ya, ini bahasa biologi ini. Anak IPA ya Pak dulu. Ya, bagaimana ketika uh, pemimpin politik dan pemimpin agama melakukan permufakatan jahat ya, ini saling menguntungkan, berbagi cuan. Ya tentu ini hanya ilustrasi ya, karena tidak mungkin benar itu lambang dolar ya. Waktu itu dolar belum ada. Tapi intinya semua mencari keuntungan untuk pribadi, maka pasti akan rusak dan ini sangat jahat. Ya, ini gambar ilustrasi yang sangat baik ya. Bagi-bagi hasil mereka. Nah, eh, kalau saya melihatnya ini dibagi kepada 3 bidang, sebenarnya ya sama saja, mau 2 mau 3 orangnya sama-sama saja. Yaitu
Saya lihat pertama bidang peradilan. Ya, di sini hakim karena ada di pasal sebelumnya juga dibahas tentang penyerobotan tanah, merampas rumah, ya. Maka biasanya nanti orang-orang miskin ini, orang-orang yang lemah ini kemana larinya? Ke pengadilan. Ya, lalu bisa ditebak pengadilan memenangkan siapa? Memenangkan orang yang lebih berkuasa, entah secara jabatan atau secara harta. Ya, jadi sampai sekarang ini kan idiom-idiom ini masih ada ya. Eh, Maju tak gentar membela yang bayar katanya gitu ya. Atau kasih uang habis perkara, nah, KUHP. Nah, ini bukan masalah sekarang aja dari zaman dulu. Ya, itu memang natur manusia berdosa. Nah, lalu bidang yang kedua adalah bidang kerohanian. Ya, yang disebut di sini adalah nabi yang fungsinya sebenarnya menyatakan apa yang benar dan em, melihat ke depan, bernubuat. Lalu kalau imam itu mengajar, ya, imam melakukan pengajaran dan melakukan ritual-ritual keagamaan yang diperintahkan Tuhan. Ya, kalau sekarang hamba Tuhan lah dibilang. Kemudian bidang ketiga tadi sudah disebut, bisa sebutnya bidang perpolitikan, pemerintah atau penguasa politik. Dan ini ketiga-tiganya udah kacau semua, ya. Ketiga-tiganya begitu kacau dan uh, di sini dideskripsikan bagaimana ayat di sini mengatakan yang pertama bahwa mereka para pemimpin, ya. Ini pemimpin yang ketiga bidang tadi. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, lalu mereka muak terhadap keadilan dan membengkokkan segala yang lurus. Kemudian mereka mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Di New English Translation NET itu dibilang dengan crimes katanya, membangunnya dengan kriminal. Nah, lalu dengan violence, dengan kejahatan. Ya, ini luar biasa ini pemerintah ya. Lalu para kepalanya dibilang memutuskan hukum karena suap, para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung atau mencari petunjuk Tuhan, ya, karena uang, semuanya uang, suap, ya, dan kemudian disebutkan juga mereka memanipulasi firman Allah dan simbol kehadiran Allah untuk kepentingan pribadi. Jadi ayat 11 itu dikatakan Tuhan kan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya termasuk lambang kehadiran Tuhan kan bait suci. Kan ada bait suci di sini, tempat tempat kegiatan ritual dilaksanakan. Pasti Tuhan senang dong, persembahan kan jalan terus. Ya. Jadi di pasal sebelumnya juga udah dibahas itu bagaimana orang-orang jahat ini, penguasa dan orang-orang kaya ini ya tetap memberikan persembahan, mungkin berharap dosanya dapat potongan atau dihapuskan dengan persembahannya. Padahal itu sebuah kejahatan dan Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Kemudian di sini saya menyebutkan dengan istilah pengadilan menjadi tempat ketidakadilan, bahkan menjadi pusat ketidakadilan. Di ayat 1 bagian terakhirnya dikatakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Ya, di sini bukannya berarti mereka nggak tahu ya, di perjanjian lama itu sangat jelas kualifikasi seorang nabi. Di zaman Elia ada sekolah nabi, ya kan? Bahkan orang-orang Israel itu sangat detil, sangat teliti di dalam hal kualifikasi. Mau bikin minyak urapan aja speknya disebutnya banyak sekali, harus begini, harus begitu. Menjadi imam, ritual pun diatur sedemikian detil. Maka seorang pengadil, seorang hakim itu kualifikasinya jelas. Mereka tidak mungkin tidak tahu, ya. Tidak mungkin tidak tahu. Jadi di sini yang disebut dengan mengetahui keadilan sebenarnya bukan yang nggak tahu, tetapi tidak mau melakukan apa yang benar. Mereka tahu apa yang benar, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang benar. Ya, ayat 2-nya jelas mengatakan karena mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Ya, maka deskripsi di ayat 2 dan ayat 3 ini saya menyebut dengan ini uh, mereka melakukan penindasan
kepada kaum yang dipimpinnya dengan tingkatan terburuk yang bisa dibayangkan. Wah, ini pakai bahasa sastra puisi ini ya. Ngeri banget. Dikulitin pertama ya di ayat 2 dan ayat 3. Udah dikulitin, dagingnya dicabut dari tulang-tulangnya. Ya, jadi apa ini? Bikin file yang nggak ada tulangnya. Nah, lalu tulang-tulangnya pun dipotong-potong lagi seperti daging. Ya, dicincang katanya. Lalu dimasukkan ke kuali. Waduh, ini maksudnya apa? Kalau saya menangkapnya ini nggak ada yang tersisa. Habis sehabis-habisnya. Ya, mulai dari kulitnya, dagingnya, tulangnya, ya, tidak tersisa. Begitu jahatnya. Ya, maka ketika keserakahan ketamakan tadi dibahas oleh Pak Saud ya, sudah menguasai orang, maka entah orang itu eh, orang Kristen atau bukan bisa-bisa nggak ada bedanya kalau udah dikuasai ketamakan. Orang itu orang awam ataupun aktivis, penatua, pendeta bisa nggak ada bedanya juga kalau sudah dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan. Ya, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang kecil-kecil, maka lama-lama akan menjadi semakin besar. Wah, ini mengerikan sekali. Para nabi mengejar keuntungan untuk diri sendiri. Jadi katakan kalau ada yang bisa dikunyah, ya ini bukan dikasih permen karet maksudnya ya, tapi maksudnya ya uang juga. Ya tadi Pamela sudah menjelaskan ya. Kalau ada yang masuk ke mulut, wah mereka senang, menyerukan damai. Maksudnya ngomong yang enak-enak ya. Tetapi kalau nggak dapat apa-apa, mereka menyatakan perang. Ya mungkin ngambek atau nakut-nakutin atau mengintimidasi. Oh nanti Tuhan marah, nanti Tuhan kutuk. Ya kalau nggak ngasih banyak gitu misalnya kepada baik hakim atau pemimpin politik ataupun hamba Tuhan atau pemimpin agama. Nah, kemudian ini tindakan Tuhan kepada kejahatan pemimpin. Tentu setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Ya, di ayat 4, ayat 6 ini dengan berbagai istilah dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan mereka. Ya, ayat 4 pakai kata-kata Tuhan tidak akan menjawab, lalu Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Di ayat 6 dikatakan hari akan menjadi malam tanpa penglihatan, menjadi gelap tanpa tenungan, matahari terbenam bagi para nabi, menjadi hitam suram bagi mereka. Ya ini cara Tuhan. Jadi biasanya nabi akan mendapatkan penglihatan atau nubuatan, maka tidak akan ada apa-apa diberikan oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka berseru-seru, um, menangis, mungkin juga berpuasa, mungkin juga merobek jubah atau menaruh abu di kepala, Tuhan cuekin. Ya, Tuhan akan cuekin. Karena apa? Ya Tuhan murka, marah kepada mereka. Kemudian di ayat 7 dikatakan para pelihat akan mendapat malu, tukang tenung tersipu-sipu. Mereka menutup mukanya, yaitu mereka dipermalukan. Ya, mereka akan dipermalukan. Maka tidak mungkin kejahatan akan langgeng selama-lamanya. Pasti ada waktunya Tuhan akan tunggang balikan. Dan mereka akan mendapat malu. Kalaupun mereka bisa kelihatan senang dan menang, itu pasti hanya sementara saja. Nah, kemudian di ayat terakhir dikatakan bahwa Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Gunung Bait Suci menjadi bukit yang berhutan. Ya tentu ini bukan berarti jadi greenhouse ya, Bait Suci dengan taman yang indah karena ada berhutan ya, taman kota gitu, bukan. Maksudnya akan hancur semuanya. Ya tadi Pak Saud juga sudah singgung tentang nubuatan ya dan termasuk apokaliptik juga. Nah, ini juga bagian dari hukuman Tuhan. Bagaimana Israel Utara memang lebih jahat tindakannya daripada selatan Yehuda, tetapi kemudian Yehuda pun ikut-ikutan ya berbalik dari Tuhan dan dua-duanya pun dihancurkan. Akhirnya dihancurkan mulai dari duluan eh, kerajaan utara, Israel utara dengan ibu kota Samaria jatuh duluan ke tangan bangsa Assyria atau Asyur ya. Lalu dilanjutkan
selatan juga akhirnya jatuh ke tangan Babel. Ya, nah maka kita belajar apa? Tidak ada kejahatan yang tidak ada konsekuensinya. Ya, maka berhati-hatilah, ya, waspadalah kita sebagai orang pengikut Kristus. Kemudian, nah ini juga yang tadi sudah disinggung dan ini menjadi satu penekanan bagi kita. Karena ini yang paling pentingnya. Kita harus menyadari bahwa identitas itu mengandung otoritas. Nah, ini di ayat ke-8. Ayat ke-8 baik sekali. Ya dikatakan, aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ya, kalau saya melihat ini kesadaran identitas diri dari seorang Nabi Mika, ya. Kebenaran bukan soal menang suara atau kalah suara. Ya, kalau kalah suara dia pasti kalah ini karena dia sendirian. Ya, yang dilawannya termasuk rekan-rekan sejawat, rekan-rekan seprofesi, ya, dan termasuk penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha. Ya, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang yang tidak kaya, ini dia sendirian. Ya, dia sendirian, tetapi dia membawa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzolimi. Nah, dia sadar akan dirinya dan dengan kesadaran akan identitas itu, maka dia berani menyatakan kebenaran walaupun tidak populer, tanpa pandang bulu. Nah, saya coba uh, membayangkan gitu ya, mungkin beberapa terutama yang seprofesi ini akan datengin dia. Bro, kita kan sama-sama hamba Tuhan gitu ya. Ngomong oke lah, tapi jangan juga mematikan karir kami dong. Ya, kita kan satu fakultas dulu, ya satu STT istilahnya. Ya jangan sok bener sendiri lah, emangnya kamu juga sempurna kan enggak gitu ya. Saya bayangkan gitu, lalu bagaimana perasaannya. Nah, dengan gini bukan cuman kami yang susah, kamu juga susah nanti. Misalnya gitu. Nah, saya bayangkan bagaimana pergumulan batin seorang Mika, Nabi Mika ini. Bagaimana dia mungkin ada yang musuhin secara terbuka, ada yang dengan cara persuasif. Ya, udahlah, udah terlanjur ngomong sekali-sekali lah, jangan diulang-ulang lagi ngomong itu. Ya, gitu. Em, tetapi dia mengetahui bahwa ada kalanya itu seperti itu bahwa kebenaran harus dinyatakan seterang-terangnya walaupun itu bisa berbalik ya, bisa berbalik, bisa dikucilkan, bisa dianiaya, bisa dibunuh bahkan ya. Banyak nabi-nabi juga dibunuh tetapi dia tidak pernah takut terutama dengan nabi-nabi palsu. Ya, bukan berarti seorang nabi itu harus pakai istilah-istilah yang paling keras, ya. Tidak juga, tetapi kalau itu memang Tuhan suruh nyatakan, harus dinyatakan, ya, harus dinyatakan. Tentu tidak berarti tiap bicara harus keras pedas, ya. Tidak demikian juga karena misalnya di Perjanjian Baru dikatakan nyatakan kebenaran, tegurlah apa yang salah tapi harus dengan lemah lembut dan hormat misalnya. Nah, jadi tetapi lemah lembut dan hormat tidak berarti mengurangi kebenaran, ya. Kontennya itu tidak boleh dikurangi. Tetapi cara mungkin cara penyampaian ya kalau zaman itu kan ya pembelajarannya sangat to the point ya terutama zaman perjanjian lama sangat to the point beda dengan zaman sekarang saya bayangkan kalau Mika ini hidup di zaman sekarang oh pasti nomor satu dia dilaporkan atas apa pencemaran nama baik lah ya kan melawan pemimpin lah melawan simbol negara lalu penistaan agama rekan seprofesi dan lain sebagainya waduh pasti repot nih keluar masuk pengadilan ini Mika ini karena diserang oleh semua orang. Pasti akan dicari kesalahannya sampai dari zaman dia sekolah pernah nyontek atau enggak, ya pernah pernah bandel atau enggak, oh dicari-cari kesalahannya. Tetapi ketika dia tahu akan identitas yang mengandung otoritas, dia tetap maju. Ya kita perlu belajar dari
seorang Mika. Nah, itu yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan tadi pertanyaan di siapa yang dimaksud para pemimpin Israel sudah terjawab, dan apakah tidak boleh menghakimi seorang hamba Tuhan? Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, tidak boleh menghakimi dalam arti kita sembarangan tanpa tahu yang sebenarnya, misalnya itu bisa disebut menghakimi. Ya, tidak boleh menghakimi orang yang diurapi Tuhan, maka ini sangat sangat perlu untuk memperhatikan konteksnya. Ya, kalau pendeta misalnya sudah kacau hidupnya, saya kemarin di Manado berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Wah, dia cerita rekan sejawatnya me- melakukan eh, percabulan dengan jemaat, mulai dari jemaatnya itu SD sampai SMP, akhirnya terbongkar. Ya, tapi mungkin karena dia bukan orang besar, bukan orang kaya, langsung sampai sekarang masih di penjara katanya. Nah, kadang-kadang kalau orang besar tidak tersentuh hukum, gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan bukan menghakimi, itu memang hanya eh, me- mengadili apa yang memang jelas-jelas dilakukan salah oleh seorang hamba Tuhan. Ya, maka dalam ini menghakimi dalam arti yang benar, menghakimi atas perbuatan yang salah, bukan main hakim sendiri atau eh, menilai seseorang tanpa kita tahu apa yang benar gitu. Kalau yang kasus saya ceritakan memang terbukti, terbukti, diakui, ya lalu disidang di pengadilan, lalu di penjara, lalu gerejanya tutup. Ya, itu yang kasus yang tadi saya ceritakan. Nah, maka kalau kita nggak tahu, ya jangan sembarangan bicara misalnya. Tapi kalau itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi, itu bukan menghakimi, itu hanya menyatakan kebenaran. Ya sama seperti Nabi Mika, dia termasuk rekan seprofesi dia, ya bagian yang kena serang sama dia. Tapi bukan karena dia suka menyerang, bukan. Karena dia menyatakan kebenaran gitu. Karena dia menyatakan kebenaran. Jadi motivasinya bukan karena hobi menyerang, bukan. Hobi menyerang supaya dia yang benar sendiri, bukan seperti itu. Ya, kadang-kadang orang salah paham dengan katakanlah pengajaran yang keras, ya, pengajaran yang tegas, lalu dituduh, wah sok benar sendiri. Ya, tentu uh, motivasinya memang nggak gampang dilihat, tetapi sepanjang menyatakan kebenaran sebagai benar dan otomatis yang tidak benar ya berarti salah. Tetapi bukan karena motivasi mau benar sendiri, tetapi dengan motivasi menyatakan kebenaran. Ketika menyatakan kebenaran dengan jelas dan tegas, maka yang tidak benar akan terlihat. Ya, maka itu bukan menghakimi, itu menyatakan kebenaran. Dan tentu kita perlu melakukan otokritik kepada diri sendiri, kepada gereja sendiri, bagaimana kita sudah bersikap. Nah, banyak memang nabi palsu itu, ada yang memang dari awalnya jahat, ya, ada yang mungkin karena ketidaktahuan. Kalau zaman sekarang lah konteks, kalau zaman beberapa puluh tahun lalu kan memang sebagian gereja juga banyak hamba Tuhannya yang bukan lulusan sekolah teologi gitu ya. Bahasa guyonannya pendeta kejadian, dibilang ya, pendeta kejadian, tahu-tahu udah jadi pendeta, ya, bukan pendeta keluaran, maksudnya lulusan STT, ya, gitu. Apalagi pendeta bilangan, ya, karena dia yang punya modal banyak, dia buka gereja, dia jadi pendeta, ya. Nah, eh, sebagian nabi palsu itu tahu kebenaran, tetapi dia memang tidak mau melakukan karena dia mencintai kejahatan tadi dan membenci kebaikan dan kebenaran. Ya, di Matius 23 ayat 3 kan Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi, ahli Taurat. Mereka ajarannya tidak salah. Ya, mereka ajarannya tidak salah. Makanya dikatakan ikutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti perbuatannya. Ya, di situ terlihat bahwa mereka jago menjelaskan, mereka tahu kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu terkait
orang Farisi, ahli Taurat, Yesus katakan, ikuti ajaran mereka, tapi jangan ikuti kelakuannya. Nah, artinya apa? Mereka itu tahu yang benar, bukan nggak tahu. Ya, tetapi memang tidak mau hidup dalam kebenaran. Ya, dengan istilah lain, mereka menguasai firman Tuhan, tetapi tidak dikuasai hidupnya oleh firman Tuhan. Nah, ini menjadi penting untuk direnungkan, ya khususnya bagi kita yang ber-PA ini. Ya, jangan sampai semakin tahun kita ikut PA, cuman tambah pengetahuan, tapi tidak tambah cinta Tuhan, tidak tambah rindu untuk melayani Tuhan, tidak tambah rindu hidup dalam kekudusan. Nah, itu yang perlu menjadi pertanyaan bagi dan perenungan bagi diri kita masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Oh, iya, yang tadi Mika itu ya beda karena ada bin-binnya itu ya, dari binnya udah ketahuan dari zamannya. Iya, bin Yimla. Ya, tapi unik ya, dua nama Mika, dua-duanya tegas, tidak takut berbeda, ya, tidak takut ditolak komunitasnya. Nanti yang jomblo-jomblo ini kalau udah married punya anak laki boleh kasih nama Mika ya. Ya, kadang-kadang Mika jadi nama perempuan kayak Mika Tambayong. Saya punya teman SMA juga nama Ezra, perempuan, padahal laki-laki ya, cuman ya mungkin eh, kurang paham kali ya itu. Ya bisa aja sih ya Ezra perempuan ya, pada Ezra laki-laki, Mika juga Mika Tambayong kan perempuan, padahal Mika itu laki-laki. Tapi eh, Mika bagus ya, nggak salah kasih nama yayasan Mika ya. Tapi itu nggak pakai H, kalau ini pakai H, nggak apa-apa. Ya demikian, saya kembalikan ke moderator.